Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang diberkati Tuhan Yesus. Kita bersyukur malam hari ini dapat kembali bersama-sama akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu terkasih, mari kita persiapkan hati kita dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang terus kami rasakan. Pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan tetap hadir dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah masa sulit ini kami tetap percaya bahwa kebaikan Tuhan akan terus kami rasakan. Dan terima kasih ya Tuhan, di saat indah ini kami juga akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati agar firman Tuhan akan terus menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan akan kita sama-sama dengarkan dari Keluaran pasal 31 ayat 12 hingga ayat 17 yang menyatakan, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu, turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel. Maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ke-7 ia berhenti bekerja untuk beristirahat." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang tidak hanya mendengarkan, namun melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah agenda kerja saya. Ketika saya memperhatikan lembar demi lembar di dalam catatan harian saya, dipenuhi dengan berbagai macam pekerjaan. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, dan hari Sabtu adalah hari-hari yang dipenuhi dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang membuat saya kemudian bertanya, kapan saya beristirahat? Kapan saatnya saya punya waktu khusus bersama dengan Tuhan? Dalam bacaan firman Tuhan yang kita baru saja sama-sama dengar, kita melihat ada hari yang dikhususkan bagi umat Israel untuk mereka beristirahat, yaitu hari Sabat. Sabat atau Sabtu adalah hari ke-7 menurut penanggalan agama Yahudi. Kata Sabat berasal dari bahasa Yunani sabat, yang berarti berhenti bekerja atau beristirahat.
Dari penanggalan agama Yahudi, hari Sabat sangatlah penting dalam mengenang kisah penciptaan dunia yang dilakukan oleh Allah dan juga berfungsi dalam kaitannya dengan bidang sosial, ekonomi, serta kenangan pembebasan dari perbudakan di Mesir. Hari Sabat diperhatikan dan ditaati oleh agama Yahudi sebagai tanda ikatan perjanjian dengan Allah. Adanya perintah mengenai hukuman mati bagi yang melanggar hari Sabat merupakan perintah Allah yang diberikan kepada orang Israel melalui Musa. Pada dasarnya, hukuman mati merupakan sanksi atas pelanggaran terhadap beberapa hal yang memiliki hubungannya dengan penghormatan dan pengudusan. Hukuman mati ini terdapat di dalam hukuman Musa yang dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, hukuman mati bagi yang melanggar batas kesucian Allah, itu ada dalam Keluaran pasal 19 ayat 12. Hukuman mati bagi orang yang masuk ke tempat Maha Kudus dalam Keluaran pasal 28 ayat 35. Hukuman mati bagi yang menghujat nama Tuhan dalam Imamat 24 ayat 16. Hukuman mati bagi orang awam yang sengaja menyentuh peralatan kudus ada dalam Bilangan pasal 1 ayat 51. Dan hukuman mati bagi mereka yang menyentuh mayat dan tidak mentahirkan diri dan kemudian masuk ke dalam kemah Tuhan dalam Bilangan pasal 19 ayat 13. Hukuman mati ini diberlakukan sebab kepercayaan pada teokrasi bahwa Allah yang memerintah atas umat Israel, artinya bahwa seluruh pemerintahan ada di tangan Allah, sehingga semua kejahatan yang melanggar atas pemerintahan Allah atau melanggar akan kekudusan Allah diancam dengan adanya hukuman mati. Bentuk hukuman mati yang diberlakukan pada masa itu bagi pelanggarnya dibawa keluar dari antara orang Israel lalu dijatuhi hukuman rajam dengan dilempari batu hingga mati. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang diberkati Tuhan Yesus, hukuman mati yang diberlakukan dalam kaitannya dengan hari Sabat bertujuan agar setiap umat Israel pada saat itu benar-benar menghormati hari Sabat sebagai hari perhentian dan hari yang suci bagi Allah. Allah menghendaki agar umatnya berhenti dari segala bentuk pekerjaan mereka serta beristirahat penuh pada hari Sabat. Ia menetapkan perintah ini ada kaitannya dengan perintah pada hukum yang keempat. Hormatilah dan kuduskanlah hari Sabat dalam Keluaran pasal 20 ayat 10 dan Ulangan pasal 5 ayat 14. Pelaksanaan hari Sabat itu sendiri menyangkut dua hal yang menyentuh akan dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi vertikal dalam kaitannya umat mengenang Allah dengan mengadakan persekutuan yang kudus ditandai dengan adanya pengakuan bahwa Allah adalah sebagai pencipta yang memelihara serta memiliki segala sesuatu termasuk umatnya. Dan sehubungan dengan dimensi horizontal, Sabat merujuk kepada umat Allah, mengingat bagaimana Allah telah melepaskan mereka dari penderitaan dan saatnya umat Allah bersama seluruh anggota keluarganya menguduskan hidup mereka. Jadi, perintah menguduskan hari Sabat adalah meniru pola kerja Allah yang menciptakan alam semesta selama 6 hari dan pada hari ke-7 ia beristirahat. Dengan mengikuti pola kerja Allah, Sabat memiliki makna di mana manusia dipanggil untuk hidup dan bekerja seperti Allah dan sekaligus mengenang pengalaman pembebasan yang telah dialami bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Hari Sabat mengungkapkan prinsip penyempurnaan yang ditunjukkan Allah dalam karya penciptaannya. Beristirahat pada hari ke-7 berarti manusia diajak untuk merenungkan seluruh karya dan aktivitasnya dengan menyadarkan manusia tidak cukup hanya mengandalkan usahanya sendiri.
Penghormatan agama Yahudi terhadap hari Sabat biasanya pada hari tersebut mereka berkumpul di dalam kanisa di Yerusalem untuk mempersembahkan korban-korban khusus. Bisa dibandingkan oleh Bapak Ibu Saudara dan Saudari dalam Bilangan pasal 28 ayat 9 hingga ayat 10. Dan hal ini nampak jelas di mana-mana didirikan sinagoge untuk beribadah dalam bentuk perayaan yang lebih terarah untuk mendengarkan bacaan dari kitab Taurat dan kitab para nabi. Setelah menghadiri ibadah di sinagoge, sebagaimana kebiasaan orang Yahudi pada hari Sabat, mereka melanjutkan ibadah itu di dalam rumah keluarga masing-masing untuk menghayati iman sepanjang sepekan dengan penuh semangat. Dan selain bentuk ibadah yang dilanjutkan dalam keluarga masing-masing, orang Yahudi juga menghayati imannya dalam bentuk persekutuan satu dengan yang lain. Dan pola hidup seperti itu justru mempererat hubungan kebersamaan mereka dalam lingkungan hidup dan masyarakat setempat. Jadi, perayaan hari Sabat amat berpengaruh dalam seluruh sendi kehidupan agama Yahudi. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang diberkati Tuhan Yesus, dalam tradisi kekristenan, muncullah peralihan hari Sabat ke hari kebangkitan Yesus Kristus. Hari Tuhan lebih dilihat pada hari kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati yang membawa penebusan dan keselamatan yang kekal bagi umatnya. Penegasan Yesus akan hari Sabat bukan untuk meniadakannya, melainkan ia mengkritik bahwa hari Sabat begitu banyak peraturan yang harus ditaati, misalnya mengatur jalan sampai berapa langkah, tidak boleh memasak, bahkan tidak boleh menyembuhkan orang sakit yang sangat membutuhkan pertolongan. Dan umat beriman diajak dan didorong untuk bersekutu dalam merayakan kebangkitan Kristus yang dirayakan pada hari Minggu dengan penuh kesiapan iman dan pertobatan bagi kehidupan kita semuanya. Hari Minggu jelas berbeda dari hari Sabat. Orang Kristen mengingat hari Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus pada hari Minggu, yaitu pada hari sesudah hari Sabat. Hari Minggu berasal dari bahasa Latin dies dominica, dan dalam bahasa Portugis dikenal domingo, artinya hari Tuhan. Dari penjelasan arti hari Minggu dalam dua bahasa tersebut memuat makna yang sama, yakni hari Tuhan. Apabila semua umat beriman memahami arti terdalam dari hari Minggu sebagai hari Tuhan, maka akan diwujudkan dalam kesaksian hidup. Sekarang ini, hari Minggu sebagai hari Tuhan bagi umat beriman masih seringkali dipahami hanya sekedar hari untuk lepas dari berbagai jenis pekerjaan tanpa memahami bagaimana memaknai hari Minggu itu sebagai hari Tuhan. Di kalangan umat beriman, Kristiani masih banyak yang kurang memahami dan memaknai hari Minggu sebagai hari Tuhan. Kerap kali orang beriman menggunakan berbagai alasan untuk menjauhkan diri dari sikap syukur pada hari Minggu, dan bahkan menggunakan ayat-ayat kitab suci untuk memberi alasan dari berbagai perbuatan untuk tidak datang beribadah. Salah satunya mengutip dalam Keluaran 20 ayat 8, setelah Allah bekerja 6 hari lamanya, maka pada hari ke-7 Allah beristirahat. Demikian pemahaman umat beriman, sehingga setelah merasa lelah dalam 6 hari lamanya untuk bekerja, mencari nafkah bagi keluarga, maka hari Minggu dipakai sebagai kesempatan untuk tidur nyenyak, untuk berjudi, untuk bersenang-senang, dan rekreasi tanpa pergi ke rumah Tuhan untuk memuji dan bersyukur kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang diberkati Tuhan Yesus, pada hari Minggu Allah mengundang kita untuk bersyukur dan untuk mendengarkan sabdanya, sekaligus supaya dapat mewujud nyatakan dalam pergumulan hidup dengan sesama. Dan pada hari Minggu kita semua berkumpul untuk mengenang sengsara, kebangkitan, dan kebangkitan Yesus Kristus, sambil mendengarkan firman Allah dan turut serta dalam ibadah dengan bersyukur kepada Allah atas kebangkitannya dari antara orang mati. Perayaan hari Minggu merupakan tindakan umat beriman yang selalu dihormati dalam hidup menggereja. Dengan tindakan itu, maka kita semua kembali mengingat sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus di tengah-tengah hidup sekarang ini.
kita mengingat perkataan firman Tuhan dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 yang mengatakan, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadat kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati. Pada hari Minggu atau hari Tuhan memungkinkan kita semua memiliki waktu istirahat dan waktu senggang yang cukup untuk merawat kehidupan bersama keluarga, bersama masyarakat, bersama dengan setiap orang yang telah Tuhan hadirkan terkait dengan kehidupan sosial dan dalam kaitannya dalam kehidupan gereja dan masyarakat. Umat beriman hendaknya menanamkan tradisi hari Minggu yang dimulai dalam diri sendiri dengan mengutamakan keikutsertaan dalam ibadah serta dilanjutkan dengan berbuat baik kepada sesama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari Minggu juga dipandang sebagai waktunya yang cocok untuk kita berefleksi, hening, dan memacu pertumbuhan serta perkembangan iman dalam kedalaman kehidupan spiritualitas kita yang akan kita wujudkan dalam kehidupan secara konkret. Urgensi yang dapat kita pahami dalam memaknai hari Minggu terungkap bahwa hari Minggu hendaknya umat beriman tidak melakukan pekerjaan atau kegiatan yang merintangi ibadah yang harus dipersembahkan kepada Tuhan atau merintangi kegembiraan kita atas hari Tuhan. Satu hal lagi bagi kita yang seringkali melanggar hari Tuhan. Kita seringkali memang tahu bahwa ketika kita melanggar hari Tuhan, memang tidak akan mengalami hukuman mati seperti yang berlaku pada masa Musa. Namun kita diingatkan dengan berbagai situasi yang dialami oleh saudara-saudara kita yang tidak pernah berhenti bekerja, mengalami gangguan kesehatan, mengalami gangguan jantung, mengalami berbagai sakit penyakit, diabetes, stres, stroke, dan berakhir dengan stopnya kehidupan atau kematian. Taat pada firman Tuhan sudah pasti mendatangkan kehidupan yang mengantarmu pada kebahagiaan sejati, bukan pada kematian. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari untuk terus memaknai arti ibadah, arti hari khusus yang sudah Tuhan siapkan bagi kita semua. Tuhan memberkati, selamat beristirahat, kasih dan penyertaan Tuhan menyertai kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara serta Saudari, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Setelah satu hari ini kami bekerja di tengah-tengah aktivitas kehidupan yang telah Tuhan berikan. Kembali kami dipulihkan, kembali kami disegarkan oleh firman-Mu yang menuntun hidup kami, yang akan membuat kami senantiasa mengutamakan Tuhan di tengah-tengah berbagai pekerjaan yang Tuhan telah berikan. Dan ada hari khusus yang Tuhan siapkan bagi kami semua. Hari istirahat, di mana pada hari itu kami punya waktu untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, bersyukur untuk berkat yang Tuhan berikan, bersyukur untuk segala hal sehingga kami dapat melewati suka dan duka bersama dengan Tuhan. Ada kepahitan yang terjadi, ada kesulitan yang kami alami, ada kekosongan hidup yang juga terasa dalam kehidupan kami. Dan Engkau menyadarkan kami bahwa di hari Tuhan, ketika kami menjalankan ibadah kami bersama dengan Tuhan, kami mengalami pembaharuan, kami mengalami kekuatan, dan kami percaya semuanya itu bersumber daripada kuasa Allah yang akan tetap terus menyertai hidup kami. Terima kasih ya Allah kami, sehingga pada malam hari ini ketika kami akan beristirahat, kami percaya bahwa berkat Tuhan pun akan tetap terus hadir, memberikan kami kekuatan dan pemulihan dari semua aktivitas pekerjaan. Dan besok kami akan memasuki hari Tuhan, hari perhentian, saatnya kami beristirahat, dan saatnya kami bersyukur menyerahkan hidup kami yang telah Tuhan berkati sepanjang hari-hari dalam pekerjaan, dan membuat kami akan memaknai hari kebangkitan Tuhan Yesus di hari Minggu, hari kemenangan,
yang membuat akan kami bersyukur pada Tuhan senantiasa dan bersyukur bersama dengan keluarga. Terima kasih Bapa di surga, berkati persidangan Majelis Sinode yang ke-21 yang masih terus berlangsung. Kami percaya Engkau akan memimpin gereja-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau akan terus pegang kendali, karena Engkau adalah Allah kami yang terus menjadi kepala bagi gereja kami Tuhan yang kami kasihi ini. Terima kasih Tuhan, Engkau menolong para pemimpin yang telah Tuhan panggil, yang telah Tuhan pilih, yang akan juga Tuhan berkati. Biarlah mereka akan terus memimpin gereja-Mu ini dalam rasa takut akan Tuhan. Inilah doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin.